Dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2023, Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polpum Kemendagri menyelenggarakan kegiatan komunikasi sosial dan pembahasan isu strategis bidang bina ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan dengan mengangkat tema pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda guna mendukung pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Kegiatan ini dilaksanakan di The Atrium Hotel dan Resort, Kabupaten Sleman pada hari Kamis 2 November 2023. Dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta semangat nasionalisme masyarakat, khususnya generasi muda. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan damai. Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda guna mendukung pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Dan berkenan Bapak Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan gotong royong harus lestarikan. Pendidikan wawasan kebangsaan harus dikuatkan. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan mewakili Direktur Jenderal Polpum Kemendagri yang memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Mengawali sambutan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para narasumber dan seluruh peserta yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita ini untuk kita bersama-sama dapat bertukar informasi dan sharing serta menjaring saran masukan sehingga dapat terwujud pemilu serentak tahun 2024 nanti yang aman, damai, dan harmoni. Nah, sudah menjadi pilihan kolektif dan sudah menjadi komitmen kenegaraan. Pancasila merupakan yang aman dan damai. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk berfoto bersama seluruh peserta. Semangat. Selain perwakilan dari Ditjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia, hadir pula beberapa narasumber yang mengisi materi pada kegiatan tersebut. Di antaranya Dr. Andes Haji Heri Sutopo, MMMSC, selaku staf ahli Bupati Kabupaten Sleman. Yang kedua, Andreas Budi Widianta, selaku dosen pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang kemudian dilanjut Zeni Ikarisna, SEMM, selaku motivator. Kemudian yang terakhir, Ahmad Sidki, STHI MHUM, selaku Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, semangat lagi. Wah, ternyata di titik uni sana dulu semangat. Zen seperti Mas Zen sendiri nih di tahun 2024 besok, dari pandangan Mas Zen sendiri seperti apa untuk pemilu 2020? Sambil mengangkat tangan, saya promosikan Pak Derajat, mohon izin. Nyun pangapunten, nanti kalau seluruh Indonesia bisa dikomunikasikan. Sleman DIY memiliki salam kerukunan. Salam kerukunan itu salam damai, rukun, bahagia, dan dijawab rukun sambil mengangkat tangan. Kita ulangi, salam damai, rukun, bahagia, kita sambil mengangkat tangan, jawab rukun. 1, 2, 3, salam damai, rukun, bahagia, rukun. Salam damai, rukun, bahagia, rukun. Salam damai, rukun, bahagia, rukun. Wes rampung, Indonesia selesai. Nah, ayo guyub rukun. Tentu yang pertama adalah harapannya, gunakan akal sehat. Kemudian yang kedua, diramu dengan hati nurani yang luhur dan mulia. Diramu dengan hati nurani yang luhur dan mulia. Itu artinya etika, moral, integritas, norma dipertimbangkan.
menggambarkan kenapa politik demokrasi kita rayakan. Menjadi penting bahwa politik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Politik itu adalah justru yang membuat kita bisa hidup bersama-sama itu karena politik. Satu-satunya dia bisa dikelola hanya dengan cara politik itu. Baik, slide pertama, mari kita lihat beberapa catatan. Manusia ternyata multidimensi. Ada Homo sapiens, kalau sebagai ini adalah Homo sapiens secara mendasar. Tapi memang di sisi ini menyenangkan. Tapi di sisi yang lain seringkali kita tidak awas bahwa ini juga seringkali memicu konflik. Nanti ada sosial media yang membuat tadi ada cerita soal hoax, cerita tentang ketidakbenaran, kebencian dan segala macamnya. Ini perlu kita kasih centang karena hari ini kita dihubungkan oleh teknologi digital yang memudahkan kita mudah marah, mudah terpicu, mudah emosi. Kadang-kadang bahkan kita mudah fanatik. Nah, ini yang harus kita kasih tanda. Homo digitalis kita ini kayaknya perlu dibuat hati-hati. Untuk bicara tentang bagaimana kita berbangsa bernegara, berwawasan kebangsaan untuk menyambut pemilu 2024. Homo politikus berjejer dengan Homo ethicus. Tadi ini jelas dengan mengatakan ada etika. Ketika hidup kita bersama tidak dijaga dengan etika itu, maka akan mudah pudar solidaritas hidup kita bersama. Maka yang berikutnya ada Homo dialogicus. Itu adalah makhluk yang berdialog satu dengan yang lain, itu saling bertukar wawasan. Apa yang dimaksudkan dan saling memahami itu mesti selalu dinyatakan di dalam hidup bersama sebagai bentuk itu tadi perjumpaan, dan itu merawat tentang masalah kemaslahatan. Demi yang dimana hidup tidak akan pernah bisa bareng kalau kita tidak tahu tentang apa yang dikehendaki dari masing-masing kita. Maka kalau Indonesia itu ada 275 juta orang, itu adalah kehendaknya sekian banyak itu. Ada sekian kehendak orang yang jumlahnya 275 juta harus hidup bersama bernama Indonesia. Gak akan mungkin kehendak-kehendak ini akan diwujudkan kalau kita tidak kemudian keluar dengan baik. Maka sebetulnya ketika teman-teman belajar tentang politik itu adalah soal bagaimana teman-teman muda yang milenial yang paskibraka tadi ya, Bapak Ibu sekalian juga, bahwa politik itu adalah soal mengelola kehendak. Kehendak dalam bahasa Jawanya yang paling, mohon maaf ini bukan Jawanisasi, kurang lebih bahwa Jawa itu karep. Nah, pelaksanaan pemilu. Nah, karena kami diberi judul di surat itu partisipasi kaum muda dalam pemilu 2024, maka saya ingin menyampaikan optimisme dan tantangan. Jadi bagaimana optimisme dan tantangan partisipasi kaum muda dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti. Nah, next ya. Pertama, kalau target kita dalam partisipasi pemilu 2024 nanti, target nasional itu 77,5%. Target partisipasi pemilu ada 77,5%. Ini targetnya tidak berubah di pemilu 2019. Dan 2019 capaian kalau 2019 kan 81, pileg itu 81,69%, kalau pilpres 81,97%. Jadi cukup tinggi 2019. Jadi termasuk yang tinggi pasca reformasi. Pasca reformasi itu ada sempat tinggi dulu pemilu 2024, pemilu langsung ya. Tapi kemudian turun lagi, turun, dan 2019 kemarin naik lagi partisipasinya. Ya, di atas 80%. Luar biasa. Di Amerika itu partisipasi pemilu di antara 50-60%. Tapi di Indonesia selalu di atas 70% dan kemarin 80%. Nah, ini saya kira sebuah capaian yang luar biasa. Nah, itu target nasional kemarin 77,5%. Target regional DIY kami menargetkan tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 82%. Dan ini sama dengan target di pemilu 2019.
Nah, meskipun pencapaian kami di pemilu legislatif 2019 kemarin di DIY itu 88,38%. Untuk pileg dan pilpres ada 89,67%. Jadi partisipasi KPU masyarakat Jogja dalam pemilu 2019 itu tertinggi kedua secara nasional. Pertama itu Papua. Papua itu kenapa tinggi partisipasinya? Karena ada beberapa kabupaten, kalau nggak itu 3, itu pakai noken. Noken itu cara nyoblosnya, memilihnya diwakilkan kepada kepala adat. Sehingga di Papua ada yang capaian prestasinya 102%, cadatannya dicoblos juga. Ada 3 kabupaten kayak Mbak ya, di Papua ada noken ya? Ada noken. Jadi ya cukup diwakil kepala adat dipilihkan. Nah, sehingga misalnya selalu tinggi. Ya, nah tetapi kan ada noken. Tapi Jogja nggak ada noken, capaiannya yang 2019 89,67%, hampir 90%. Jadi memang Jogja itu masyarakat yang partisipatif, terposliro, gotong royong, pemilu itu selalu spirit gotong royong. Coba kalau pemilu di bawah bikin TPS itu, ada yang bawa konsumsi, ada yang bawa teh, ada yang masang tenda, gotong royong Pak di Jogja itu menyambut pemilu. Jadi pemilu itu ya kayak pesta. Nah di jalan juga banyak pesta, pakai rombongan gitu. Juga itu mahasiswa datang ke KPU 3 hari sebelum coblosan, saya warga negara Indonesia punya hak menggunakan hak pilih. Mas, semua itu ada administrasinya. Sama orang mau nikah, saya punya hak mau nikah, dia harus tetap dulu. Gak bisa langsung orang langsung serodongan, nggak bisa. Milih nggak begitu. Mahasiswa luar daerah bisa nyoblos di sini, asalkan dia mau mengurus tidak memilih. Caranya mudah. Cukup datang ke KPU kabupaten di mana dia tinggal, atau kalau terlalu jauh datang ke PPK di kecamatan, masih terlalu jauh datang ke PPS yang ada di desa kelurahan, bawa KTP, identitas, surat keterangan dia sedang belajar di sini, urus pindah di situ. Kenapa ini harus diurus? Karena kami harus menata dia ditempatkan di TPS mana. Karena kami itu punya cadangan cuma 2% surat suara di setiap TPS. Itu yang kita kelola. Dan ini dibatasi waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau 15 Januari 2024. Ya, kecuali orang yang sakit atau menunggu di rumah sakit, dia paling lambat ngurus pindah pemilih itu 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Tapi kalau orang bekerja, orang belajar, orang mondok pesantren, dia harus ngurus dari sekarang kalau mau menggunakan hak pilih besok 14 hari di Yogyakarta. Terus yang di ujung pakai baju warna jambonnya gedok itu dari mana? Dari mana? Pasti berangkat. Oh luar biasa. Biasa datang semua masih muda-muda usia gitu ya, meriuk gitu ya. Baik, ini generasi muda tapi generasi lainnya juga boleh ikutan materi saya. Tadi saya ngangkat sama Mas Abi, Mas Abi yang model aku kok jadi motivator luar biasa. Udah dan begitu. Pertanyaannya teman-teman, tahu nggak tanggal berapa sih besok tahun 2020 itu dilaksanakan? 14 Februari itu biasanya dikenal sebagai hari apa kalau anak muda? Valentine. Oke. 14 Februari adalah hari Valentine atau biasanya adalah hari kasih sayang ya. Besok menjadi hari kasih suara. Dengan penuh cinta nyoblos ke TPS. TPS adalah tempat ada yang bilang pembahasan kata tempat pemungutan suara. Enggak, itu pemilu siap? Jangan apatis ya. Nah orang-orang yang sepuh-sepuh ini kesetannya udah hafal semua iya gitu kan. Ini pemuda dulu, justru pemuda kok ya. Sekarang ini pemuda. Next. Jadi kalau teman-teman merasa mentalnya udah oke, go ahead. Ada di sini yang merasa nggak pede jadi orang gitu. Kok kata hawa loh. Ada yang udah merasa pede ketika ngomong sama orang lain aman gitu. Ada? Ada yang merasa susah ngomong sama orang lain. Betul. Jadi kalau ada respon itu maka disebut komunikasi baru efektif. When the message delivered to you with a good condition, ya. Jadi ketika pesan itu tersampaikan dengan baik itu baru dianggap sebagai komunikasi. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Asep Mahendra. Bisa dipanggil Asep, tapi bukan dari Sunda. Saya dari Riau. Saya mahasiswa kelas 4 UGM dan di sini mewakili dari HMI Bulak Sumur Sleman. Jadi dalam sebenarnya ini pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan ini dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi forum yang positif ini untuk berdiskusi bersama, mempersiapkan diri untuk menuju pemilu tahun 2024. Sebenarnya perkara yang perlu ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, sekaligus ingin bertanya kepada narasumber, terutama untuk penyelenggara pemilu, untuk Bapak Ahmad Sidki dari KPU DIY. Jadi saya tadi berangkat dari PKPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye ya Pak, kampanye di kampus salah satunya yang difasilitasi oleh KPU. Pada tahun ini itu membuka ruang diskusi yang cukup baik saya rasa dalam ranah akademis untuk berdialektika dengan gagasan-gagasan dari calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Cuma memang satu hal yang saya soroti sejak munculnya peraturan tersebut, exposure kita seolah-olah hanya tertuju pada pilpres saja. Nah, saya ingin minta otokritik dari Bapak Ketua KPU Pak Ahmad Sidki mengenai pemilu serentak, yang mana ini merupakan suatu inovasi baru ya sebenarnya, yang mulai dilaksanakan beberapa pemilu sebelumnya. Namun seringkali yang menjadi pertanyaan besar dalam pelaksanaannya ialah kebanyakan daripada masyarakat Indonesia itu hanya menyoroti pilpresnya saja, atau mungkin pileg pun DPR. Sementara satu hal yang mungkin cukup penting dan lupa dari sorotan media, lupa dari sorotan juga masyarakat kita adalah berkaitan dengan DPD, yang saya rasa cukup penting untuk dibahas bersama dalam lingkup akademis juga, di masyarakat juga. Tapi sangat jarang ada media mungkin, atau ada forum-forum diskusi mungkin, atau bahkan dari KPU sendiri atau Bawaslu untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait pemilihan DPD ini, yang saya rasa cukup penting untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kan peraturan daerah yang itu ada 4 orang per daerahnya, cuma itu cukup jarang untuk dibahas. Nah, saya ingin kiranya dari KPU apakah ada upaya ke depan dan bagaimana caranya untuk meningkatkan awareness masyarakat lah untuk memilih DPD ini. Jadi bukan hanya sekedar formalitas ke depannya seperti itu. Dan ini saya rasa cukup penting untuk kita bahas bersama-sama ke depan, dan kita dari mahasiswa dari HMI terutama saya untuk berkoordinasi dengan KPU. Terima kasih. Nur Jamil Denyati, FKU di Sleman. Pak Yai ini. Pak Yai. Jangan buka rahasia. Dari apa yang disampaikan oleh narasumber sejak dari Pak Heri yang terhormat dan sampai yang terakhir yang bisa gugah saya tidur, saya ingin menambahkan biar bagaimana pekerjaan Mas Sidki nanti tidak terlalu berat. Ini bagaimana supaya kita itu bisa setelkan dulu. Tadi saya mulai ngaji pada teman saya Pak Bila, beliau dari orang Katolik, tapi saya mulai ngaji. Tapi yang jelas tidak akan menyentuh masalah teologinya ya Pak Bila ya. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna habibaka bagitu kahumama. Kalau keliru dibetulkan Pak Rafiq ya. Nah, cintailah orang yang kamu cintai itu, tapi dengan haunama, wajar-wajar saja, tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Karena boleh jadi orang yang kamu cintai itu di kemudian hari menjadi bagian ke orang yang mungkin akan kamu sengiti. Dan sengitilah orang yang kamu sengiti, tapi ya wajar-wajar aja lah, jangan sampai ngejek-ngejek dan sebagainya. Sebab boleh jadi orang yang kamu sengiti saat ini nanti kemungkinan waktu yang akan datang menjadi bisanmu. Bagaimana kalau semula sengit banget sebulannya anak era mau dipisah kudu di sana. Ya, kita kendu-kendu saja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan disertakan. Kenapa? Karena faktor alasan argumen dari para penggugat itu lebih efisien
efisien dari sisi biaya, dari sisi waktu. Karena kalau pemilu legislatif dan presiden kan ini KPPS dibentuk, setelah itu dibentuk lagi, logistiknya baru lagi. Nah, tapi ternyata ada dampak yang tidak bisa diprediksi. Ya. Ketika pemilu serentak ini 5 surat suara ini dilakukan, dampaknya salah satu yang disampaikan Mas Arsal tadi, bahwa perhatian publik kemudian fokus pada pilpres. Ya. Nah, ini bukan by design dalam pengertian KPU hanya mengendorse ini, enggak. Tetapi memang ini hukum komunikasi politik, ya saya kira ya, terkait dengan media terutama. Karena isu pilpres ini isu nasional yang menyoroti juga orang se-Indonesia, dapilnya juga dapil seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Bahkan dunia internasional itu juga menyoroti pilpres di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung maka kemudian perhatian publik ya, terjebak pada isu pilpres. Padahal sebenarnya harusnya juga DPD ya, pileg itu juga ada di kabupaten, provinsi, ya, kemudian RI, ada DPD. Ini juga perlu dikawal karena terutama DPRD ya, DPRD itu kan pembuat kebijakan. Ya, kita harus tahu sosoknya, kita harus tahu kandidatnya. Tetapi sekali lagi, memang media lebih suka pada yang tadi ini kan ya yang isunya besar gitu kan. Nah ini memang menjadi satu titik kelemahan dari pilpres serentak, konsekuensi dari sisi perhatian publik itu. Media-media TV lebih banyak ke soal isu pilpres. Padahal di saat yang bersamaan di KPU RI pendaftaran calon presiden di daerah KPU daerah, kami fokus dalam penyusunan daftar calon tetap DPR provinsi, DPR kabupaten, DPD. Ini kami baru kemarin 2 hari ini sedang fokus mengkoreksi foto DPD. Tapi nggak menarik bagi media, kan? Menariknya yang pilpres. Ya, jadi itu. Jadi ini memang bukan wah ini kok seolah-olah yang diunggulkan enggak, ya. Tapi juga menempatkan, memperlakukan sama. Ya, peserta pemilu itu kan ada 3, calon presiden, partai politik, DPD. Itu peserta pemilu. Caleg itu bukan peserta pemilu itu partai politik. Hubungan KPU bukan dengan caleg, tapi dengan partai politik, gitu kan. Jadi masalahnya di situ dan ini menurut saya memang perlu effort lebih ya untuk mengendorse soal calon DPD tadi agar ini juga menjadi go publik lah ya calon DPD. Bahkan surat suara itu DPD itu ada fotonya, DPR nggak ada fotonya, hanya nama, urut, ya sudah. Yang ada fotonya hanya calon presiden, calon DPD. Di Jogja ini ada 9 calon DPD yang sudah dinyatakan lengkap, tinggal besok tanggal 3 kita tetapkan sebagai daftar calon tetap. Saya kira itu Mas ya. Terima kasih masukannya untuk perhatian publik ini gitu, terhadap isu pilpres. Bukan hanya Mas dan kita, calegnya sendiri pemilu itu, caleg DPR kabupaten itu kan loh, ini kok yang disorot hanya pilpres ya, saya juga nyalon gitu. Nah, kira-kira gitulah. Gitu Mas, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Awad dari Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin dalam kesempatan ini saya ingin memberikan pertanyaan dan mungkin juga nanti bisa ditanggapi ataupun bisa diberikan ya mungkin sedikit masukan ataupun saran juga. Nah mungkin ini terkait tentang beberapa waktu yang lalu publik diramaikan dengan salah satu putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu ini gak apa-apa kan bertanya di sini ya. Nah di mana kan pada saat isi dari putusan tersebut adalah bahwasannya kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, asalkan yang bersangkutan itu sudah berpengalaman atau memiliki pengalaman di kepala daerah. Nah, hal tersebut mungkin sontak membuat publik kaget ya, dan juga mungkin mengundang berbagai macam reaksi.
ada yang menganggap bahwasannya putusan tersebut melanggarkan salah satu calon dan yang bersangkutan juga merupakan salah satu keluarga dari ketua MK, dan juga ada beberapa pihak yang bahkan mengapresiasi putusan tersebut dan menganggap bahwasannya putusan tersebut itu sebagai jalan untuk kedepannya generasi-generasi muda untuk bisa ikut kontestasi dalam politik ini. Namun yang sangat disayangkan adalah bahwasanya putusan tersebut kalau dirasa itu hadir di waktu yang tidak tepat seperti itu. Nah, mungkin dari saya sendiri ingin mendengar tanggapan ataupun sudut pandang dari bapak-bapak yang ada di depan ini terkait putusan MK tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah arena konflik yang bersifat legal. Arena konflik yang bersifat legal. Jadi konfliknya itu justru dilegalisasi melalui pemilu. Kalau tidak ada pemilu, rebutan dari presiden itu malah berantem, ribut. Tetapi justru dengan pemilu, konflik itu dilegalkan dalam satu kerangka hukum yang disebut dengan hukum pemilu. Ada Undang-Undang 7 2017, ada peraturan KPU, dan sebagainya. Lalu saya mengibaratkan sebagai arena konflik yang legal itu seperti ring tinju. Orang mau berantem di jalan itu namanya kriminal. Tapi kalau orang itu berantem di ring tinju itu pertandingan, ya kan? Tetapi di ringnya orangnya juga harus disiapkan yang bertinju, nggak sembarang orang. Dikasih telur, kasih susu, dilatih gitu kan. Jadi partai politik juga seperti itu. Yang mau berkompetisi harus memenuhi syarat gitu kan. Nah, ringnya juga ada batasnya, permain mukul juga ada caranya, tidak boleh sembarangan mukul, ya. Kampanye juga seperti itu, ada caranya, nggak boleh menghasut dan sebagainya. Ada wasitnya di tengah. Lalu kemudian ketika akhir permainan pertandingan ada pemenangnya. Nah, pemilu juga seperti itu. Sudah dibatasi ringnya itu yang menjadi peserta ya peserta pemilu partai politik yang sudah lolos, calonnya ya yang sudah lolos verifikasi, semua ditentukan. Maka kemudian silahkan berkompetisi, ada aturannya. Nah, jadi pemilu itu menurut saya memang arena konflik yang bersifat legal. Legal, sudah sah konfliknya di pemilu. Justru kalau tidak di pemilu malah repot, saling berat. Itu pertama. Dan yang kedua terkait dengan putusan MK, KPU dalam kapasitas sebagai pelaksana negara. Ketika putusan MK mengamanatkan ini menjadi syarat ya yang sudah bisa diterima, maka KPU RI kemudian menindaklanjuti itu dengan mengubah peraturan perundang-undangan. Makanya kemarin, per hari kemarin, KPU kemudian mengajukan rancangan perubahan KPU ke Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, kemudian mewakili pemerintah, Komisi 2 DPR, DKPP, Bawaslu, kemudian mengubah peraturan KPU. Kenapa? Itu mandat dari undang-undang putusan MK itu harus dilaksanakan. Perkara ada kontroversi, ada narasi A, narasi B, KPU tidak bisa masuk di situ. KPU sebagai pelaksana undang-undang harus menindaklanjuti putusan MK. Sama ketika menjelang pemilu 2014, putusan MK waktu itu Pak Mahfud MD, KTP boleh dibawa ke TPS untuk menggunakannya. Itu kan putusan MK menjelang pemilu, ya, karena banyak orang yang belum masuk DPT. Lalu MK memutuskan boleh bawa KTP asalkan sesuai KTP. Maka berdiri-berdirilah orang ke TPS bisa menggunakan hak pilih. Karena kalau nggak ada terobosan hukum itu, ya nggak masuk DPT, nggak bisa nyoblos, walaupun secara administratif. Nah, KPU kemudian mengamini, kemudian mengafirmasi, menindaklanjuti. Silahkan diterima, ya. Bagi KPPS, KPU Kabupaten, terima kalau ada yang mau nyoblos bawa KTP saja. Nah, jadi seperti itu. Kapasitas KPU melaksanakan undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira.